Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ripka Stefani, NIM 1903010149 akan menjelaskan tentang sifat higroskopis pupuk. Sifat higroskopisitas suatu pupuk adalah kemampuan suatu pupuk untuk menyerap uap air dari udara bila kelembapan udara tinggi. Suatu pupuk dikatakan sangat higroskopis bila diletakkan di tempat terbuka, sangat mudah mencair. Adapun alat yang akan digunakan untuk mengamati yaitu kertas dan sebuah sendok. Pupuk yang akan saya amati yaitu pupuk NPK Mutiara, pupuk SP36, dan pupuk urea. Pertama-tama, ambil satu buah sendok pupuk NPK Mutiara dan letakkan di atas kertas. 1 sendok pupuk SP36 dan 1 sendok pupuk urea. Berikut kondisi pupuk masih kering yang baru diletakkan di atas kertas sebelum dilakukannya pengamatan. Pengamatan ini dilakukan dengan cara meletakkan pupuk di ruangan terbuka dan diamati perubahan setiap pupuk dalam waktu 15 menit, 30, 45, dan 60 menit. Dari hasil pengamatan, setelah 1 jam kemudian pupuk dibiarkan di tempat terbuka, belum adanya menunjukkan perubahan. Dan setelah dibiarkan selama 1 malam, sekitar 12 jam, pupuk NPK mengalami perubahan di mana keadaan pupuk lembab dan agak basah, sedangkan pupuk SP36 sama sekali tidak mengalami perubahan. Dan pupuk urea mengalami perubahan terlihat di mana keadaan kertas sangat basah. Kesimpulan dari hasil pengamatan ini adalah pupuk NPK merupakan pupuk yang memiliki sifat higroskopis, sedangkan pupuk SP36 adalah pupuk yang tidak memiliki sifat higroskopis, dan pupuk urea adalah pupuk yang memiliki sifat paling higroskopis. Sekian hasil dari pengamatan saya ucapkan terima kasih. Hai semua, perkenalkan nama saya Lydia G. Pandianan, NIM 1903010146 akan menjelaskan sifat higroskopis pada pupuk. Alat yang digunakan yaitu kertas, spidol, dan sendok. Bahan pupuk NPK Mutiara dan urea. Sebelum dilakukan pengamatan, pupuk NPK berbentuk granular dan berwarna biru muda. Pupuk urea berwarna putih dan berbentuk butiran-butiran kristal. Pengamatan ini dilakukan dengan mengamati perubahan pada setiap pupuk. Perubahan selama 15 menit, selama 30 menit, selama 45 menit, dan 60 menit. Selama 60 menit, pupuk urea mengalami perubahan dan terlihat basah, sedangkan pupuk NPK belum mengalami perubahan. Dan setelah 12 jam, pupuk urea adalah pupuk yang paling higroskopis dan terlihat sangat basah. Dan pupuk NPK mengalami perubahan dan terlihat basah. Sekian dari hasil pengamatan saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sela Fani Kaban, NIM 1903011023 dari Agroteknologi 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat higroskopis dari pupuk. Di sini saya telah menyediakan pupuk NPK dan juga pupuk MG. Ini adalah kondisi pupuk NPK dan MG pada saat awal. NPK dan MG setelah 30 menit diletakkan, belum ada perubahan yang terlihat. NPK dan MG setelah 45 menit dibiarkan, tidak ada perubahan baik berat dan banyaknya pupuk. Pupuk NPK dan MG setelah 60 menit dibiarkan, tidak ada perubahan baik dari bentuk pupuk NPK dan MG setelah semalaman didiamkan. Terlihat di sini pupuk NPK mulai mencair dan basah. Sedangkan pupuk MG tidak ada perubahan apapun. Perkenalkan, nama saya Ripka Andriani Nabi 10, NIM 1703011144 dari kelas AIP 1. Sekarang saya akan melakukan praktikum pupuk dan pemupukan dengan judul sifat higroskopis pupuk. Bahan yang disediakan pada praktikum kali ini yaitu 2 lembar kertas dan 2 jenis pupuk yang berbeda. Di sini saya menggunakan pupuk TSP dan juga pupuk urea. Cara melakukannya yaitu
Pertama, disiapkan 2 buah kertas. Pada kertas pertama, diletakkan 1 sendok makan pupuk TSP, dan pada kertas yang kedua, diletakkan 1 sendok makan pupuk urea. Selanjutnya, akan dilakukan pengamatan kepada 2 pupuk ini. Setelah pengamatan 15 menit pertama, pupuk urea maupun pupuk TSP tidak mengalami perubahan. Setelah pengamatan 30 menit pertama, pupuk TSP dan pupuk urea juga belum menunjukkan perubahan apapun. Pada pengamatan 45 menit, pupuk TSP tidak mengalami perubahan apapun. Sedangkan pupuk urea terlihat sedikit basah namun tidak terjadi penggumpalan. Dan terakhir, pada pengamatan 60 menit, pupuk TSP juga belum melakukan perubahan apapun. Dan pupuk urea terlihat sedikit basah dan tidak mengalami penggumpalan. Sekian dan terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Kristina Manalu, NIM saya 17030124. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sifat higroskopis pupuk. Yang pertama, kita menyediakan 5 lembar kertas dan 2 jenis pupuk. Di sini saya memakai pupuk urea dan pupuk KCL. Pada kertas pertama kita memberikan 1 sendok pupuk urea, dan pada kertas yang kedua kita letakkan pupuk KCL sebanyak 1 sendok. Dan setelah itu kita amati dia selama 15 menit, 30 menit, 45 menit, dan 60 menit. Seperti inilah keadaan sebelum kita melihat perubahan selama 15 menit. Keadaan pupuk urea setelah 15 menit dan keadaan pupuk KCL setelah 15 menit. Inilah keadaan pupuk urea selama 30 menit sudah mulai mencair, sedangkan pupuk KCL ini keadaan pupuk setelah 45 menit ya. Higroskopis adalah sifat pupuk yang berkaitan dengan potensinya atau kemampuannya untuk mengikat uap air dari udara bebas. Suatu pupuk dikatakan sangat bersifat higroskopis karena bila ditempatkan pada tempat terbuka mudah sekali untuk mencair. Dan pupuk KCL, pupuk urea yang telah saya praktekkan adalah pupuk higroskopis karena mereka sangat mudah cepat untuk mencair. Halo, nama saya Imelda Kristika Singkaban, NIM 180-301-2018, AIT 1. Adapun judul praktikum yang saya lakukan adalah sifat higroskopis pupuk buatan. Di sini saya menggunakan pupuk urea TSP sebagai objek pengolahan. Alatnya itu sendok untuk mengambil pupuk, kertas sebagai alas pupuk. Prosedur praktiknya: pertama, letakkan 2 helai kertas, lalu ambil 1 sendok pupuk urea, diletakkan di atas kertas. Begitu juga dengan TSP. Diambil 1 sendok, lalu diletakkan di atas kertas. Lalu diamati perubahannya selama 15 menit, 30 menit, 60 menit. Jika tidak ada perubahan, diamati tarik keesokannya. Dari hasil pengamatan praktikum, didapat bahwa pada menit ke-15, 30, 45, dan 60 belum ada sama sekali perubahan pada pupuk urea dan pupuk TSP. Tetapi keesokan harinya pupuk urea mengalami kelembapan di atas kertas putih yang digunakan. Hal ini dikarenakan pupuk dapat menyerap uap air dari lingkungannya. Sedangkan pada pupuk TSP, pada menit 15, 30, 45, 60, dan keesokan harinya tidak ada mengalami perubahan. Hal ini dikarenakan pupuk TSP sulit menyerap molekul air. Jadi kesimpulannya, higroskopis adalah sifat pupuk yang berhubungan dengan kemudahan mengikat uap air dari udara. Pupuk yang mengalami higroskopis adalah pupuk urea, sedangkan pupuk TSP tidak mengalami sifat higroskopis. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nur Hamidah, NIM 170301-237.
Pada video kali ini, kita akan melakukan praktikum pupuk dan pemupukan, yaitu sifat higroskopis pupuk, di mana pupuk yang digunakan ialah pupuk urea dan triple super fosfat atau TSP. Perubahan pupuk diamati pada saat 15 menit, 30 menit, 45 menit, dan 60 menit. Pupuk urea adalah pupuk kimia yang mengandung nitrogen berkadar tinggi. Pupuk urea mengandung unsur hara N sebesar 46%. Unsur nitrogen merupakan zat hara yang sangat diperlukan oleh tanaman. Pupuk urea dengan rumus kimia NH2CONH2 merupakan pupuk yang mudah larut dalam air dan sifatnya sangat mudah menghisap air atau higroskopis. Pupuk TSP adalah nutrien anorganik yang digunakan untuk memperbaiki hara tanah dengan rumus kimia yaitu CaH2PO42 kali H2O dan memiliki kandungan 45% P2O5 dan 15% Ca. Halo, nama saya Chandra Perlementa, NIM 180300127 dari IT1. Di sini saya akan mempraktikkan lab pupuk pemupukan yang berjudul sifat higroskopis dari pupuk buatan. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan adalah pertama adalah pupuk TSP, yang kedua adalah pupuk urea, 3 sendok dan 2 helai kertas. Lanjut ke proses perlakuannya. Yang pertama kita ambil pupuk urea, terus kita ambil 1 sendok. Terus kita letak di atas kertas. Yang kedua adalah TSP. Sama kita ambil juga 1 sendok. Dan kita letak di atas kertas. Setelah itu kita harus mengamati pupuk ini selama 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Kalau belum ada terjadi apa-apa, maka kita akan melakukan pengamatan selanjutnya adalah besok hari. Dari hasil pengamatan yang didapat, pupuk urea maupun pupuk TSP tidak mengalami perubahan pada menit ke-15, 30 maupun 60 seperti pada berikut ini. Tetapi pada hari kedua terjadi perubahan pada pupuk, di mana pupuk urea mengalami higroskopis sehingga menyebabkan pada kertas urea terjadi kelembapan atau basah. Tetapi pada pupuk TSP tidak mengalami perubahan sama sekali, seperti berikut ini. Kelembapan pada kertas pupuk urea ini terjadi karena pupuk urea memiliki sifat higroskopis, di mana sifat higroskopis ini adalah kemampuan pupuk dalam mengikat kelembapan udara di lingkungannya. Demikian video ini, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Johannes Rubakti, NIM 190301003 dari kelas Agroteknologi 1 2019.
Pada pengamatan higroskopis pupuk ini, saya menggunakan pupuk urea dan pupuk NPK. Pada pengamatan 15 menit, pupuk urea dan NPK belum mencair. Pada pengamatan 30 menit, pupuk NPK sudah mencair. Pada pengamatan 45 menit, pupuk urea sudah mencair. Pada pengamatan 60 menit, pupuk urea dan NPK semakin banyak mencair. Pada pengamatan selama 1 malam, kertas pupuk NPK lebih basah dibandingkan dengan pupuk urea. Kesimpulannya ialah pupuk NPK memiliki sifat higroskopisitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan pupuk urea. Halo, nama saya Marathon Fahmi, program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang pupuk higroskopis. Berikut penjelasannya. Berikut ini ialah pupuk NPK Mutiara dengan takaran 1 sendok makan. Selanjutnya ialah pupuk kompos dengan takaran 1 sendok makan. Berikut ini ialah hasil pengamatan dari pupuk NPK Mutiara dan pupuk kompos. Pada pupuk NPK terjadi perubahan wujud, yaitu mencair, dan perubahan warna menjadi putih dan agak sedikit berminyak. Sedangkan pada pupuk kompos tidak terjadi apa-apa walaupun sudah didiamkan selama beberapa menit. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Anitra Siagian, NIM 190301027. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat higroskopis pada pupuk. Sebelum dilakukan pengamatan, pupuk NPK berbentuk granul dan berwarna biru muda, serta bersifat kering. Sedangkan pupuk Ponska berwarna merah muda berbentuk butiran padat serta bersifat kering. Dan pupuk urea berwarna putih berbentuk butiran dan tidak berdebu. Pengamatan ini dilakukan dengan mengamati perubahan dari setiap pupuk yang diamati. Perubahan pupuk diamati setiap 15 menit, 30 menit, 45 menit, dan 60 menit. Dari hasil pengamatan belum ada perubahan selama 1 jam. Dan setelah 12 jam, pupuk NPK adalah pupuk yang paling higroskopis karena kertas NPK terlihat sangat basah. Kemudian, pupuk urea mengalami perubahan pada kertas dengan kertasnya yang basah. Dan tingkat higroskopis yang paling rendah adalah Ponska, di mana kertas Ponska masih terlihat kering namun ada sedikit basah. Sekian dari hasil pengamatan saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rimasya Agustina Napitupulu, NIM 190301044 dari Agroteknologi 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat higroskopis pupuk dari 2 jenis pupuk yang berbeda. Sebelum dilakukan pengamatan, pupuk TSP berbentuk granul dan berwarna keabu-abuan. Sedangkan pupuk urea berbentuk butiran dan berwarna putih. Dilakukan pengamatan dengan menuangkan 1 sendok pupuk TSP dan 1 sendok pupuk urea ke atas kertas, serta diamati perubahan yang terjadi setiap 15 menit sekali. Pada 15 menit pertama belum ada perubahan yang terjadi baik pada urea maupun dengan TSP. Setelah 7 jam diamati, terjadi perubahan pada pupuk urea, yaitu kertas yang menjadi sedikit basah, sedangkan pada TSP tidak terjadi perubahan apapun. Kesimpulannya yaitu, pupuk urea memiliki sifat higroskopis, sedangkan pupuk TSP tidak memiliki sifat higroskopis. Selamat sore dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Indra Jaya Teguh, NIM 190301048 dari IT 1 2019, program studi agroteknologi. Nah, di sini saya akan melakukan 2 percobaan sederhana tentang sifat higroskopis pupuk dari 2 jenis pupuk yang berbeda. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan 2 lembar kertas, 2 buah sendok, dan juga pupuk TSP dan pupuk KCL. Pertama-tama kita ambil pupuk KCL sebanyak 1 sendok makan. Kita letakkan ke atas kertas. Setelah itu kita ambil juga 1 sendok makan pupuk TSP dan kita letakkan di atas kertas. Hasil pengamatan selama 30 menit belum terlihat apapun. Hasil pengamatan 3 jam, pupuk KCL menjadi perubahan bentuk menjadi agak sedikit lembab, sedangkan pupuk TSP tidak mengalami perubahan bentuk sedikit pun. Halo semuanya, perkenalkan
perkenalkan, nama saya Winda Lesvani Sinurat, NIM 19030104, ingin menjelaskan tentang sifat higroskopis pupuk. Adapun alat yang saya gunakan yaitu 3 lembar kertas dan 1 buah sendok. Adapun pupuk yang saya amati yaitu pupuk urea, pupuk Ponska, dan terakhir pupuk NPK Mutiara. Pertama-tama ambil 1 buah sendok pupuk urea dan diletakkan di atas kertas. Yang kedua, pupuk NPK 1 sendok. Dan yang terakhir, Pengamatan ini dilakukan dengan mengamati perubahan dari setiap pupuk yang diamati. Perubahan pupuk diamati setiap 15 menit, 30 menit, 40 menit, dan 60 menit. Dari hasil pengamatan, belum ada perubahan selama 1 jam. Setelah dibiarkan semalaman, pupuk Ponska mengalami perubahan pada kertasnya yaitu basah, dan pupuk NPK tidak mengalami basah atau kertasnya masih kering, dan terakhir pupuk urea yang mana paling higroskopis karena kertasnya sangat basah. Sekian dari hasil pengamatan saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sumiarto Soid, NIM 19030145, kelas Agroteknologi 1. Sekian dan terima kasih. Hai semuanya, nama saya Gita Stefani Burupasaribu, NIM 1903011047. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat higroskopis pada pupuk. Alat yang digunakan yaitu kertas dan sendok. Sementara bahannya ada pupuk urea yang berbentuk butiran kristal dan pupuk TSP yang berbentuk granular. Tuangkan masing-masing pupuk sebanyak 2 sendok ke atas kertas yang sudah diberi nama pupuk tersebut. Pengamatan ini dilakukan dengan mengamati perubahan pada setiap pupuk. Keadaan pupuk setelah ditunggu 15 menit, setelah ditunggu 30 menit, setelah ditunggu 45 menit, setelah ditunggu selama 60 menit. Setelah pengamatan selama 60 menit, pupuk urea terlihat sedikit basah. Perubahan yang terjadi setelah ditunggu selama 12 jam. Disimpulkan bahwa pupuk yang paling higroskopis dan terlihat basah adalah pupuk urea, sementara pupuk TSP tidak mengalami perubahan. Demikianlah hasil praktikum saya tentang sifat higroskopis pada pupuk. Terima kasih. Nama saya Faisal Amri Dalvara, NIM 1903011031. Saya akan menjelaskan mengenai sifat higroskopis dengan pupuk urea dan TSP. Kesimpulannya yaitu pupuk urea bersifat higroskopis dan pupuk TSP tidak bersifat higroskopis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Wiranawapane, NIM 17010888. Di sini saya akan melakukan praktikum uji higroskopis pada pupuk NPK dan ZA. Dituang ke tabel folio. Tunggu dari 15 menit, 30 menit, dan 45 menit. Terima kasih.
Perkenalkan, saya Karina Aulia Azara Simanjuntak dengan NIM 171301202. Dalam video ini akan dilakukan percobaan dua jenis pupuk. Yang pertama adalah pupuk urea dan yang kedua adalah pupuk TSP. Dalam percobaan ini dilakukan pengamatan untuk dua jenis pupuk selama 1 jam dengan 4 kali perhitungan, di mana 15 menit pertama, 30 menit, 45 menit, dan 60 menit. Langkah pertama, siapkan kertas sebagai wadah, lalu tuangkan 1 sendok pupuk urea dan 1 sendok pupuk TSP. Perkenalkan, nama saya Roy Aprizal, NIM 170301241. Saya akan melaksanakan praktikum uji higroskopis. Yang digunakan adalah pupuk NPK dan pupuk ZA. Masing-masing 1 sendok. Setelah itu dibiarkan dan ditunggu reaksinya selama 15, 30, 45, dan 60 menit. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jessica MR Sinomora dengan NIM 170301133 dari kelas AYT 1. Pada praktikum kali ini, saya menggunakan pupuk urea, KCl, dan TSP dalam keadaan kering. Kesimpulannya yaitu pupuk urea bersifat sangat higroskopis karena mampu untuk mengikat uap air dari udara bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Arahab, NIM 170301148. Di sini kita akan melakukan percobaan untuk melihat higroskopisitas pupuk. Pada waktu pengamatan 15 menit didapati bahwa pupuk urea sudah mulai mencair. Pada pengamatan 30 menit disusul oleh KCl yang mulai mencair. Pengamatan 45 menit, urea dan KCl semakin mencair sementara SP36 belum mencair. Kesimpulan dari video ini didapati bahwa pupuk urea merupakan pupuk yang paling tinggi tingkat higroskopisitasnya. Lalu diikuti dengan pupuk KCl di mana ia mulai mencair pada waktu 30 menit. Dan pupuk SP36 merupakan pupuk yang tidak higroskopis. NIM 17031250. Saya akan melakukan uji higroskopis. Ini ada alat dan bahan, pupuk NPK, pupuk ZA, dan sendok dan kertas. Kita akan tuangkan 1 sendok NPK, 1
Cendol. Siapa? ZA. Mati perubahan bentuknya selama 15 menit, 30 menit, 45 menit, dan 60 menit. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Farhan Lubis, NIM 19030137, Agroteknologi 1, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Saya sebagai praktikan laboratorium pupuk dan pemupukan akan melakukan percobaan menguji sifat higroskopisitas suatu pupuk, yaitu pupuk NPK dan pupuk urea. Dalam percobaan ini, dapat disimpulkan bahwa kedua pupuk merupakan bersifat higroskopisitas, yang mana pupuk tersebut dapat menyerap uap air di udara bila kelembapan udara tinggi. Setelah pupuk menyerap air, maka akan terjadi perubahan sifat basic dari pupuk tersebut, seperti terjadi lembab, basah, dan akhirnya mencair. Bila kelembapan udara menurun, pupuk akan mengering kembali dan dapat membentuk gumpalan yang mengeras. Nah, tujuan untuk mempelajari sifat higroskopis suatu pupuk ialah agar kita dapat mengetahui teknik penyimpanan pupuk tersebut, yang mana bagi pupuk yang higroskopis sebaiknya disimpan di wadah yang kering dan tidak terlalu lama. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadli Johan, NIM 19030104. Di sini kita mulai menjelaskan tentang perubahan higroskopitas pupuk. Di sini kita akan mengamati perubahan higroskopitas pupuk CPN atau disebut juga dengan KNO3 merah dan juga pupuk NPK Mutiara. Pada waktu 3 jam, KCL memiliki perubahan namun NPK belum memiliki perubahan. Pengamatan pada waktu 10 jam, KCL memiliki higroskopitas yang tinggi, namun NPK memiliki higroskopitas yang rendah. Begitulah hasil pengamatan dalam kurun waktu 10 jam. Perkenalkan, nama saya Tia Frida, NIM 19030101 dari Prodi Agroteknologi 1. Nah, saya akan melakukan 2 percobaan sederhana tentang sifat higroskopis pupuk dari kedua pupuk yang berbeda. Pertama, siapkan 2 buah kertas. Kedua, kita siapkan 2 jenis pupuk yang berbeda. Yang pertama ada pupuk urea, yang kedua ada pupuk NPK. Kemudian letakkan pupuk NPK di atas kertas. Lalu kita letakkan juga pupuk urea di atas kertas. Setelah kita letakkan kedua pupuk di atas kertas, kita akan menunggu selang selama 15 menit, 30 menit, 45 menit, 60 menit untuk mengetahui perubahan dari kedua pupuk. Waktu sudah menunjukkan 21.20 menit. Sekarang waktu sudah menunjukkan 21.35 menit. Setelah 15 menit, kedua pupuk belum menampakkan menggumpal atau basah. Sekarang waktu sudah menunjukkan 21.50 menit. Setelah 30 menit, pupuk NPK terlihat basah, sedangkan pupuk urea belum terlihat basah maupun menggumpal. Sekarang waktu sudah menunjukkan 22.07 menit. Setelah 45 menit, pupuk NPK terlihat basah dan sedikit menggumpal, sedangkan pupuk urea belum terlihat basah maupun menggumpal.
Sekarang waktu menunjukkan 23.23 menit. Setelah 1 jam, pupuk NPK terlihat basah dan menggumpal. Sedangkan pupuk urea tidak menunjukkan basah maupun menggumpal. Perkenalkan, nama saya Ari Ibrahim Sitoku, NIM 1703010556. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai higroskopis pupuk urea dan KCL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Cici Aprianingsih, NIM 1903011028. Saya dari Program Studi Agroteknologi 1 Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan melakukan percobaan mengenai sifat higrokopis pupuk dari 3 pupuk yang berbeda. Adapun alat dan bahan yang harus kita persiapkan, yang pertama adalah kertas lembar, yang kedua tune pen, yang ketiga pupuk NPK, yang keempat pupuk urea, dan yang kelima pupuk SP36. Pertama, masukkan pupuk NPK Mutiara 1 sendok ke dalam kertas kosong, pupuk urea 1 sendok ke dalam kertas kosong, dan pupuk SP36 1 sendok ke dalam kertas kosong. Nah, setelah pupuknya diletakkan di atas kertas, selanjutnya kita menunggu 15 menit, 30 menit, 45 menit, 60 menit. 15 menit belum terlihat perubahan antara pupuk NPK, pupuk urea, dan juga pupuk SP36. 30 menit belum juga ada perubahan antara pupuk NPK, pupuk urea, dan pupuk SP36. Setelah 45 menit, pupuk NPK sudah terlihat berair, pupuk urea juga sudah basah, tetapi pupuk SP36 masih tetap kering. Nah, setelah 1 jam, kita lihat pupuk NPK-nya sudah mencair, sudah mengeluarkan banyak airnya. Pupuk urea juga terlihat basah, dan pupuk SP36 tidak terlihat basah sama sekali. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Zakir Ramadan, NIM 17030193. Di sini saya akan mengerjakan uji hidroskopis lab pupuk dan pemupukan. Di sini ada pupuk NPK, ZA, dan di sini ada sendok sama kertas sebagai media. Yang pertama saya lakukan mengambil pupuk NPK 1 sendok, dan pupuk NA 1 sendok. Sini saya tunggu sekitar 15 menit, 30 menit, 45 menit, dan 60 menit. Perkenalkan, nama saya Erina Cynthia Yosepa Banurea dengan NIM 1703011123. Berikut ini saya akan melakukan praktikum pupuk dan pemupukan dengan judul sifat higroskopis pupuk. Pada praktikum ini saya menggunakan pupuk urea
dan pupuk KCl dalam keadaan yang kering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Maisarah, NIM 19030102 dari AET 1 2019. Kali ini saya akan mengamati tentang perubahan sifat pada pupuk NPK Mutiara dan pupuk MG. Kondisi pupuk NPK Mutiara dan pupuk MG pertama kali yaitu kering. Pada saat pengamatan 15 menit, kondisi pupuk NPK Mutiara dan pupuk MG masih tetap kering. Pada saat pengamatan 1 jam, butiran pupuk NPK Mutiara ada yang basah, tetapi pupuk MG masih tetap kering. Pengamatan 2 jam, butiran pupuk NPK Mutiara yang berada di ujung kertas mulai membasah, tetapi pupuk MG masih tetap kering. Ketika pengamatan semalaman, pupuk MG masih tetap kering. Namun kertas pada pupuk NPK Mutiara berair. Itu artinya setiap jam pupuk NPK akan mencair. Nama saya Emma Lotiga Sembiring, NIM 1703010443. Di video kali ini saya akan menampilkan tentang higroskopis pupuk, yaitu pupuk urea dan pupuk KCl. Urea bersifat higroskopis sehingga mudah larut dan diserap tanaman. KCl juga bersifat higroskopis sehingga mudah larut dan diserap tanaman. Halo, perkenalkan nama saya Alfedro Syahaan dengan NIM 170301168. Di sini saya akan melakukan pengujian higroskopisitas pupuk. Pada waktu pengamatan 15 menit, terlihat pupuk NPK sudah mulai basah, tapi pupuk dolomit belum menunjukkan perubahan apa-apa. Pada waktu pengamatan 30 menit, pupuk NPK sudah mulai berair membasahi kertas, dan pupuk dolomit sudah mulai sedikit agak basah. Pada waktu pengamatan 45 menit, menunjukkan pupuk NPK sudah mulai agak mencair, dan dolomit belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Pada waktu pengamatan 60 menit, didapat kesimpulan bahwasanya pupuk NPK memiliki daya higroskopisitas yang lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roli Faiz Nofriansyah, 1703010289. Saya di sini ingin melakukan praktikum higroskopis pada pupuk. Pertama, di sini kita mempunyai pupuk NPK dan pupuk ZA. Ambil pupuk NPK 1 sendok makan dan 1 sendok makan juga ZA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rakatullah Ramadan, NIM 1703010249. Jadi di sini saya akan melakukan praktikum higroskopis. Ada ZA dan NPK. Jadi ini NPK-nya ditaruh di sini, ZA-nya ditaruh di sini. Ini kita akan tunggu selama 1 jam. Enggak, bukan gitu.
Perkenalkan, nama saya Ridho Alexander Siombing, NIM 17030166, alamat saya di Desa Ambarita, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir. Jadi saat ini saya akan melakukan praktikum higroskopisitas pada pupuk. Pada pengamatan 15 menit, pupuk ZA belum mengalami perubahan apapun. Begitu juga dengan pupuk Ponska juga belum mengalami perubahan apapun. Setelah dilakukan pendiaman setengah jam, terlihat bahwa pupuk Ponska dan pupuk ZA mengalami lembab. Namun lembabnya di kamera ini kurang nampak. Pada waktu 45 menit, kertas sudah mulai lembab dan pada pupuknya pun sudah mulai seperti partikel air melengket. Setelah dilakukan pengamatan selama sejam, dapat ditentukan bahwa kedua pupuk ini ZA dan Ponska memiliki higroskopisitas yang tinggi.